Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Prajaswandi, BP 170534, kelas CRM SI2. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian mid semester CRM. Pertanyaan pertama mengenai pemahaman CRM beserta contoh. Nah, CRM merupakan suatu pendekatan sistematis dalam memanfaatkan informasi dan juga komunikasi untuk membangun hubungan berkesinambungan dan saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Contoh, toko online seperti Shopee. Shopee menyediakan banyak fitur bagi para pelanggannya, seperti fitur keranjang, chat, dan lain sebagainya. Nah, fitur chat ini digunakan bagi para pelanggan untuk menghubungi para penjual, untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan produk, komplain produk, dan lain sebagainya. Nomor 2, keterkaitan antara people, proses, dan teknologi. People adalah orang atau manusia. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Prosedur adalah serangkaian aksi, tindakan, atau operasi yang harus dijalankan untuk memenuhi hasil. Jadi, keterkaitan tiga unsur tersebut adalah manusia dengan memanfaatkan teknologi dan menjalankan prosedur yang telah direncanakan dan diterapkan sebelumnya, sehingga nantinya dapat membangun dan menghasilkan sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Nomor 3, langkah apa yang mesti dilakukan pertama kali agar aplikasi CRM tepat sasaran? Nah, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah identifikasi pelanggan. Dalam tahapan ini, perusahaan perlu merumuskan dengan detail dan spesifik persona dari calon pelanggan mereka. Merumuskan persona pelanggan dengan spesifik akan membantu perusahaan untuk melakukan promosi dengan mudah, cepat, dan hemat. Promosi dilakukan secara masif dan tetap pada target. Hal ini akan menghemat anggaran perusahaan. Misalnya dalam perusahaan kuliner, dengan identifikasi pelanggan, perusahaan bisa menentukan strategi dalam melakukan pengelolaan usaha kuliner mereka dengan memenuhi keinginan para pelanggan. Dengan melakukan identifikasi pelanggan, perusahaan juga bisa melakukan promosi kepada target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan menghemat biaya dan waktu. Dengan menerapkan identifikasi pelanggan pada langkah awal, akan membuat perusahaan akan mudah dalam melakukan tindakan pada langkah-langkah berikutnya. Nah, dengan identifikasi pelanggan ini akan membuat arah dari perusahaan tepat sasaran. Soal yang keempat, kenapa basis data memiliki peran penting dalam implementasi CRM? Karena yang pertama, basis data di CRM memberi wawasan pada perusahaan tentang perilaku pelanggan. Yang kedua, basis data CRM merupakan dasar kerja strategi perangkat lunak CRM. Yang ketiga, basis data CRM juga digunakan untuk mengetahui strategi dan taktik berbasis pelanggan. Yang keempat, basis data di CRM dibuat untuk mendukung segala aktivitas CRM, mulai dari strategis, operasional, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nomor 5, penerapan CRM yang pernah diamati dan dianalisa. Pada saat saya melakukan pembelian sebuah sepatu pada toko online Shopee, sebelum melakukan pembelian, customer diharapkan bertanya pada penjual tentang ketersediaan stok produk dengan ukuran yang diinginkan pada kolom chat, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Nah, kebetulan pada saat melakukan pembelian sepasang sepatu, customer dijanjikan bonus sepasang kaos kaki dan satu masker. Singkat cerita, pada saat barang telah sampai, ternyata bonus yang dijanjikan sebelumnya tidak ikut dikirimkan bersama sepatu. Kemudian, saya chat lagi penjual tersebut. Katanya dia lupa memasukkan bonus. Dan akhirnya bonus dikirim terpisah dengan bebas biaya ongkir. Nah, kesimpulannya adalah dengan menerapkan sistem CRM, memudahkan pembeli dan penjual saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembeli bisa melakukan komplain, pembeli bisa menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan produk, dan lain sebagainya. Sekian hasil ujian saya pada mid semester kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.